Baik, kita lanjut ya untuk nomor 20. According to the passage, which aspect of the ringing of telephone is compared with gesture? Jadi kan aspek apa dari deringan bunyi telepon dibandingkan dengan gesture. Nah, kita lihat untuk nomor 20, kata kuncinya adalah tadi ada ringing telepon ya. Kita lihat itu ada di mana. Lihat di paragraf B ya, yang B di sini. This can be compared to the ring of telephone. Apa yang dibandingkan dengan telepon? Gesture. Ya, terus yang menjadi perbandingan apa? Nih, the speed, tone, and intensity of telephone remain the same for any phone call. Nah, di sini adalah kecepatan, kemudian nadanya, intensitasnya, telepon remain the same, yang sama terus, tidak berubah. Ya kan? Berarti jawabannya adalah unchanging. Unchanging sound of the ring. Kalau length of the ring tadi ada ya kata-kata length of the ring, tapi tidak mewakili semuanya. Kemudian telepon ringing intrudes upon our life juga tidak. Speed of ringing signal the urgency juga tidak ada keterangan berkaitan dengan ini. Ya, adanya yang remain the same atau unchanging sound of the ringing. Maka jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 21, in which country should the gesture hand purse be used with caution? Caution ini perlu dengan hati-hati ya. Yang ada di mana nih? Nah, sekarang kita lihat hand purse-nya kan ini ya, ada di paragraf N. Hand purse which is formed by straightening the finger and thumb of one and bringing them together so tips touch, pointing upward and shaping like a cone, carries different meaning in different countries. Membawa makna yang berbeda di negara-negara yang berbeda. Contohnya, in Malta it means heavy sarcasm. Sarcasm. You might seem good, but you are really bad. Ini tentu menjadi jawaban yang tepat ya, in Malta. Kenapa? Karena di sini mengandung sarkasm. Gestur itu mengandung sarkasm. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita menggunakan gesture ini karena bisa membuat orang marah. Kan artinya you might seem good, but you are really bad. Ya kan? Kamu kelihatan bagus tapi aslinya jelek, kan itu kan membuat orang marah ya kalau kita tujukan kepada orang lain. Maka ini yang harus hati-hati, in Malta. Jawabannya yang A ya. Kemudian yang true false not given. Angry people are often in the same age, range, or group. Angry people orang marah ya. Nah, ini informasi angry people ini ada di mana? Kita harus mencarinya terlebih dahulu di teks ya. Kita lihat yang berkaitan dengan angry people. Ada di mana nih? Mana nih kira-kira nih? Angry, ini ya, ada kata angry nih. Another example is that an angry person usually expresses his rage by waving his clenched fist rapidly and forcefully. Surprisingly, you might find that people of different culture will do the same when they are offended. That is to say, commonly accepted gesture is shared by them. But if the way the hand is clenched change or amplitude direction. Nah, di sini ada kata-kata nih. A commonly accepted gesture shared by them. By them ini mengacunya kemana? Different culture ya. Different culture, you might find the people of different culture will do the same when they are offended. Meskipun perbedaan budaya, tetapi tetap bisa menerimanya. Jadi yang menjadi titik acunya bukanlah age ya, bukan masalah usianya, tetapi masalah kulturnya ya. Berarti ini jawabannya mana nih? Range or group, age range or group, tidak ya, tidak ada jawaban berkaitan dengan usia. Nah, kita coba jawab ini not given terlebih dahulu karena memang tidak ada informasinya, tapi nanti kita cek kebenarannya.
Kemudian yang berikutnya, personal physical characteristic might affect the gestures used. Nah, ini kayaknya benar juga ya. Ini kayaknya benar. Kenapa? Karena ada informasi bahwasanya kalau giginya bagus. Ini ya, research is what if a person has a good set of teeth, he or she would be prone to have a bigger smile. Then he or she should when good things happen. Berarti ini artinya ada pengaruh ya, karakteristik individu terhadap gesture. Oke, berarti ini betul ya. True. Kemudian nomor 24, gesture variant can still be understood by the member of the same culture. Nah, ini apakah benar apa salah nih? Gesture variant can still be understood by members of the same culture. Ini ada di mana nih kira-kira gesture variant? Gesture variant. Kata kuncinya gesture. Ini ya. It was referred to as a gesture variant, which indicate that individual gesture production is complex process in which speaker internal and external factor and interaction could play a role in multimodal communication. Mana nih kira-kira nih? However, this does not cause confusion and it helps to develop our behavior. It was referred to be as a gesture variant, which indicate that individual gesture production is complex. Oke ya. Apakah tadi ada informasi berkaitan dengan satu budaya masih bisa memahami gestur? Kalau ini masih berkaitan dengan karakteristik ya. Ini kayaknya tidak ada penjelasan berkaitan dengan satu budaya masih bisa memahami satu gesture ya. Kayaknya nggak ada nih tadi. A gesture variant can still be understood by members of the same culture. Nah, nggak tahu nih, kita coba jawab not given karena memang kok nggak ada informasinya ya. Nanti kita cek lagi. Terakhir, according to the passage, what is the writer purpose writing this passage? Kira-kira tujuan dari penulis menulis teks ini untuk apa? To clarify the origin of gesture-based communication? Tidak ya. To promote worldwide use gesture? Tidak. To investigate? Yang betul yang D ya. Saya kira yang D ini. To explain the concept of gestures. Kenapa? Karena kalau yang A ini terlalu spesifik ya. Dikatakan gesture-based communication. Padahal tidak menjelaskan tentang gesture-based communication. Kemudian yang B, to promote. Ini juga tidak ada sih kata indikasi bahwa teks itu mempromosikan penggunaan gestur. Tidak. Kemudian yang C, to investigate whether gesture is of influence content. Tidak juga. Ini hanya informasi sempalan ya. Maksudnya informasi sedikit saja di paragraf di atas tadi itu. Kemudian yang D ini lebih mewakili keseluruhan untuk menjelaskan konsep gesture secara lebih rincinya. Baik, saya kira itu ya. Oke, kita coba nanti cek. Kalau memang masih salah, kita lihat mana kesalahannya dan kita perbaiki ya. Oke, kita cek. Oh, ini paragraf yang C masih salah nih ya. Paragraf C salah. Kalau ini benar. Oh, ini salah nih ya. Not given, true ini sudah benar. Kemudian gesture variant can still be understood the member of the same culture. Nah, ini masih salah. Kita coba cek ya. Kira-kira apa yang benarnya, nanti kita coba review ulang. Oke, ternyata ini benar ya. A gesture variant can still be understood by the members of the same culture. Ini true.
Kalau masih dalam satu budaya masih bisa memahaminya. Oke, terus yang ini harusnya 5 ya, paragraf C ini harusnya 5. 5 ini apa? How well no one gesture lost its meaning. Oh iya. Oke, yang C ya ini ya. Some gesture people are universal. The shoulder shrug is a cast-in point. The shock is done by bringing the shoulders up, drawing the head in, and turning the palm upward so is to reveal nothing. Mungkin ini kenapa bisa benar? Karena di sini angry person usually actually highlights by waving his clenched fist repeatedly. Oke. Universal ya, keuniversalannya some gesture people use are universal. Contohnya ini ya, berarti ada kata poin ini yang menjadi contoh. Kalau kita bandingkan, how well no one gesture loses its meaning. Gesture yang terkenal tetapi lose its meaning, meaningnya hilang. Mana yang menunjukkan meaningnya hilang ya? Oke, ini berarti mengacunya di sini nih. Another example is that angry person usually express his rage by waving his clenched fist rapidly and forcefully. Surprisingly, you might find that people different culture will do the same when they are offended. That is to say, a commonly accepted gesture is said by them. But if the way the hand is clenched or amplitude of force direction wave alter, the gesture no longer means the same. Oh ini ya, the gesture no longer means the same. Jadi aslinya ini kan sesuatu yang universal, ya kan, berupa shrug is done tadi, kemudian misalkan mau menunjukkan kemarahan juga sama, itu kan aslinya sudah universal. Cuman di sini ada kata-kata no longer means the same. Kalau ada sedikit saja yang berubah, misalkan directionnya, amplitude of force-nya berubah, maka gesturnya tidak lagi memiliki makna yang sama ya. Oh iya, berarti ini yang menjadi penyebab alasan ya yang paragraf C ini yang 5 pilihannya. Meskipun tadi saya kira nomor 6 ya, performance in specific setting, tapi ternyata tidak. Kemudian yang ini, a gesture variant can still be understood by the members of the same culture. Ini true ya. Jadi apakah itu tadi mengacu ini ya? Mengacu ke mana nih kira-kira? Apakah mengacu ke paragraf yang G ini? Bukan ya. Tetap mengacu ke sini sih sebenarnya. Internal ya, ada ini. In which speaker internal and external factor and interaction could play a role in multimodal communication. Jadi inilah yang menjadikan jawabannya itu ya. Karena di sini ada kata-kata speaker internal. Tentu kalau kita sudah satu kelompok, satu budaya, tentu akan memahami ya, karena itu secara internal. Kemudian di sini ada juga aspek of our identity, identitas kita ya. Jadi misalnya satu identitas tentu tidak menjadi masalah ya gesture varian itu ya. Jadi ya memang betul ya jawabannya itu, saya kira true ini, tidak not given. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwasanya untuk bisa menjawab ini kita tentu perlu memahami sinonim, paraphrase ya dari pernyataan ini dengan yang ada di passage. Nanti bisalah teman-teman untuk
mencoba terus ya agar bisa lebih peka lagi terhadap